Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bangku Kuliah. Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan Fisika Matematika 2 dalam pertemuan kita yang ke-9. Kita akan masuk ke materi fungsi khusus. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama, fungsi faktorial, yang kedua, fungsi gamma, yang ketiga, fungsi beta, dan yang keempat, hubungan antara fungsi gamma dan fungsi beta. Sebelum kita masuk lebih jauh ke materi fungsi faktorial, berikut beberapa hal penting yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan fungsi khusus. Yang pertama, fungsi khusus adalah fungsi yang dinyatakan dalam bentuk integral terbatas. Contohnya seperti fungsi faktorial, fungsi gamma, fungsi beta, dan fungsi yang lain. Fungsi khusus ini sering ditemui dalam penyelesaian persoalan fisika, misalnya dalam perhitungan mekanika statistik, dan juga dalam penyelesaian persamaan diferensial biasa orde 2. Namun untuk pembahasan kali ini, kita tidak akan mempelajarinya secara intensif, tetapi untuk mempelajari konsep dasar, definisi, dan beberapa hubungan sederhana dari fungsi khusus, sehingga nanti teman-teman bisa melihat dan memahami serta menggunakan rumus-rumusnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fisika. Yang pertama, kita akan masuk ke fungsi faktorial. Fungsi faktorial dinotasikan dengan n faktorial. N tanda seru ya. Ini dibaca n faktorial. Fungsi faktorial di sini didefinisikan dalam bentuk integral, yaitu n faktorial sama dengan integral x pangkat n e pangkat min x dx untuk batas integral mulai dari 0 sampai tak hingga, dengan n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika kita masukkan nilai n sama dengan 1, atau n sama dengan 2, atau n sama dengan 3 ke dalam fungsi faktorial, ke dalam persamaan n faktorial ini, maka akan kita dapatkan yang pertama, untuk n sama dengan 1, kita ganti n-nya sama dengan 1. Ini menjadi 1 faktorial sama dengan integral x pangkat 1, n-nya diganti dengan 1, kali e pangkat min x dx. Ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan integral parsial. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang integral parsial. Kita akan coba ulang untuk integral parsial. Kita tahu integral parsial persamaan umumnya integral U dv sama dengan U kali V min integral V du. Di sini kita bisa misalkan U-nya sama dengan X, maka du sama dengan dx. Kemudian permisalan yang kedua, dv-nya sama dengan E pangkat min X dx. Jika kita integralkan, integral dv sama dengan integral E pangkat min X dx. Atau V sama dengan min E pangkat min X. Dan di sini batas integralnya. Oke. Jika kita masukkan nilai ini, nilai U, kemudian V, du, dan dv ke dalam integral ini, maka kita akan dapatkan persamaan. Integralnya akan menjadi integral x e pangkat min x dx.
dengan batas integral mulai dari 0 sampai tak hingga. Ini sama dengan X kali min E pangkat min X dengan batas integralnya 0 sampai tak hingga. Dikurangi integral min E pangkat min X dx dengan batas integral 0 sampai tak hingga. Tak hingga ini ya. Jika kita selesaikan yang ini, kita masukkan batas-batasnya, kita ganti X dengan tak hingga dan 0, ini akan menghasilkan nilai 0. Silahkan teman-teman coba uraikan sendiri. Kemudian, ini min dikali min sama dengan plus, berarti 0 plus integral E pangkat min X dx dengan batas integral 0 sampai tak hingga. Ini sama dengan, jika kita selesaikan, integral E pangkat min X sama dengan, karena pangkatnya min, ini menjadi min E pangkat min X dengan batas-batas 0 sampai tak hingga. Ini hasilnya sama dengan 1. Jika teman-teman masukkan nilainya, hasilnya sama dengan 1. Seperti ini ya. Min E pangkat min tak hingga dikurangi min E pangkat 0. Ini sama dengan min 1 per E pangkat tak hingga plus 1. Ini sama dengan 1. Kan hasilnya sama dengan 0. 1 dibagi E pangkat tak hingga. Ini sama dengan 0. Berarti yang tersisa hanya 1. Ini artinya 1 faktorial sama dengan 1. Sesuai dengan hasil integralnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita masukkan nilai n-nya sama dengan 2? Jika kita sub n sama dengan 2, maka akan didapat n faktorial sama dengan, ini persamaan awalnya ya, batas integralnya 0 tak hingga, X pangkat n, E pangkat min X, dx. Jika kita ganti n-nya menjadi 2, maka ini menjadi 2 faktorial sama dengan integral X kuadrat E pangkat min X dx. Dengan cara yang sama, dengan cara yang tadi, ini bisa kita selesaikan menggunakan integral parsial. Integral parsial, integral U dv sama dengan U kali V min integral V du. Sekarang kita misalkan, untuk menyelesaikan integral parsialnya, kita bisa misalkan U sama dengan X kuadrat. Maka
du per dx-nya sama dengan, turunannya sama dengan 2x. Atau kita bisa tulis dalam bentuk du sama dengan 2x dx. Kemudian yang kedua untuk dv-nya. dv sama dengan e pangkat min x dx. Maka integral dv sama dengan v sama dengan integral e pangkat min x dx sama dengan min e pangkat min x. Jika kita substitusikan kembali nilai-nilai ini ke dalam persamaan integral parsial untuk menyelesaikan integral, maka akan didapat integral udv sama dengan u kali v min integral v du. Kita tulis ulang. Kita masukkan nilai-nilainya. X kuadrat dikali min e pangkat min x dengan batas-batas integral 0 sampai tak hingga dikurangi integral 0 sampai tak hingga min e pangkat min x kali 2x dx. Karena du-nya kan sama dengan 2x dx. Maka di sini du-nya diganti dengan 2x dx juga. Jika kita selesaikan integral ini jika kita masukkan batas-batas tak hingga dan 0, hasilnya akan menjadi 0. Sekarang kita tinggal selesaikan integral yang ini. Jika kita perhatikan kembali, integral ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan integral parsial kembali. Tadi bentuk yang pertama sudah kita selesaikan dengan integral parsial, yang ini. Kemudian sekarang muncul lagi bentuk integral yang akan kita selesaikan kembali dengan menggunakan integral parsial. Ini artinya dalam satu kasus ini muncul 2 kali bentuk integral parsial atau integral parsialnya berulang. Karena integral parsial terjadi secara berulang kembali, maka kita dapat menyelesaikannya dengan metode yang kita sebut sebagai metode Kronecker. Berikut akan saya jelaskan lebih lanjut tentang integral parsial yang terjadi berulang. Oke. Ini ya, untuk metode integral parsial berulang atau kita sebut sebagai metode Kronecker. Secara umum bentuknya sama dengan integral ux kali fx dx sama dengan ux kali f1x dikurangi u aksen x f2 x plus ux f3 x min dan seterusnya. Di mana di sini f1x-nya adalah integral dari fx dx. Integral dari yang ini. Ya. Kemudian f2x-nya adalah
integral dari ini. Integral dari f1x. Begitupun seterusnya. f3x adalah integral dari f2x. Dan seterusnya. Atau kita bisa menulisnya dalam bentuk ux, kemudian integral fx dx. Ini turunannya ya. Kalau untuk u aksen x artinya turunan pertama dari ux. Turunan pertama dari ux, kemudian yang ini fx, f1x, integral dari ini ya. Kemudian turunan kedua dari x, ini integral yang kedua. Kemudian jika ada turunan ketiganya, dan ini adalah integral yang ketiga. Artinya f3 ini adalah integral dari f2. Tinggal kita kalikan. Ux kita kalikan dengan f1. Ini dikalikan dengan ini. Ini dikalikan dengan ini. Dengan tanda plus, min, dan seterusnya. Jika masih ada turunan maupun integral terusannya. Sehingga untuk soal ini, jika kita selesaikan dengan metode yang ini, soalnya, tadi kan kita sudah tahu, ux-nya sama dengan x kuadrat. Kemudian di sini untuk integralnya, integral e pangkat min x dx. Ya. Jika kita turunkan x kuadrat ini, turunan pertamanya sama dengan 2x. Ya. Kemudian kalau ini kita integralkan sama dengan min e pangkat min x. Kemudian ini jika kita turunkan lagi, turunan dari 2x, 2. Kemudian ini jika kita integralkan, min e pangkat min x. Atau sama dengan e pangkat min x. Tinggal kita kalikan. Kali. Kemudian turunan yang ini 0. Turunan dari yang ini min e pangkat min x. Tanda plus, min, plus. Untuk hasilnya, jika kita selesaikan dengan metode Kronecker yang tadi, akan didapat hasil integral 0 tak hingga x kuadrat e pangkat min x dx sama dengan x kuadrat dikali min e pangkat min x dikurangi 2x dikali e pangkat min x
Kita kasih kurung besar supaya tidak bingung ya. Tambah 2 dikali min E pangkat min X. Dengan batas-batas integral 0 sampai tak hingga. Kayak ini sama dengan, jika kita masukkan batas-batas integralnya, ini sama dengan jika teman-teman uraikan, teman-teman akan temukan hasil nanti untuk 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Kita coba masukkan batas-batasnya. Yang pertama, kita masukkan untuk tak hingganya. Berarti tak hingga kuadrat. Sorry. Dikali min E pangkat min tak hingga dikurangi tak hingga dikali E pangkat min tak hingga tambah 2 kali min E pangkat min tak hingga. Dikurangi 0 kuadrat dikali min E pangkat 0. Kemudian dikurangi 2 kali 0 dikali E pangkat 0 tambah 2 kali E pangkat min E pangkat 0. Ini hasilnya sama dengan 2 kali 1. Karena integral ini tadi adalah bentuk umum dari integral 2 faktorial, maksudnya bentuk umum dari 2 faktorial jika dijabarkan dalam bentuk integral, maka hasil akhir dari 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Begitu juga seterusnya, jika kita ganti nilai n sama dengan 3, maka akan kita dapatkan nilai 3 faktorial sama dengan 3 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1. Jika kita ganti dengan 4, maka akan kita temukan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan seterusnya. Atau secara umum, n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya sampai n min 2 dikali n min 1 dikali n. Ini untuk n. Kemudian untuk n min 1 faktorial, ini sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali seterusnya sampai
N min 2 kali N min 1. Dari kedua persamaan ini, kita dapat menyatakan bahwa secara umum N faktorial sama dengan N min 1 faktorial dikali N, atau N sama dengan N faktorial dibagi N min 1 faktorial. Inilah bentuk umum faktorial. Dari bentuk umum, baik bentuk umum N faktorial sama dengan N min 1 faktorial kali N, maupun bentuk umum N sama dengan N faktorial per N min 1 faktorial. Ini untuk nilai 1, 2, 3, dan seterusnya bisa kita cari nilainya. Sekarang bagaimana cara menentukan nilai 0 faktorial? Kalau dari sini kita bisa cari 1 faktorial, 2 faktorial, 10 faktorial, dan seterusnya. Kalau ini kan sama dengan 2 kali 1. Kalau ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali seterusnya sampai kali 1. Bagaimana sekarang dengan 0 faktorial? Gampang, dengan mengganti nilai N sama dengan 0 pada persamaan awal N faktorial yang integral X pangkat N, E pangkat min X dx, ganti saja N-nya dengan 0, kemudian jabarkan. Nanti teman-teman akan mendapatkan N faktorial sama dengan 0 faktorial sama dengan 1. Silahkan teman-teman buktikan bahwa 0 faktorial hasilnya sama dengan 1 dengan cara ini. Ini untuk tugas yang kedua. Tugas yang pertama ya, dengan menggunakan definisi fungsi faktorial, N faktorial sama dengan integral X pangkat N, E pangkat min X dx untuk batas integral 0 sampai tak hingga, buktikan bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Dengan cara mengikuti petunjuk, ganti N dengan 0.